warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evira Vandriani dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol tanpa saluran atau duplex yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi oleh tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Adapun fungsi dari kelenjar endokrin, yang pertama yaitu menghasilkan hormon, yang kedua yaitu mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan, yang keempat mengatur metabolisme oksidasi dan meningkatkan absorpsi glukosa pada intestinum, yang kelima yaitu mempengaruhi metabolisme vitamin, protein, mineral, dan air. Macam-macam dari kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada hipofisis, yang ketiga ada thyroid glands, yang keempat ada parathyroid glands, yang kelima ada thymus glands, yang keenam ada adrenal glands, yang ketujuh ada pinealis glands, yang kedelapan ada pancreas glands, yang kesembilan ada gonad glands. Kita masuk kepada kelenjar endokrin yang pertama, yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Adapun fungsi hipotalamus, yang pertama mengontrol pelepasan hormon utama oleh kelenjar hipofisis, yang kedua kontrol suhu tubuh, yang ketiga kontrol dari asupan makanan dan air, yang keempat kontrol seksual perilaku dan reproduksi. Hormon yang dihasilkan dari hipotalamus, yang pertama ada hormon antidiuretik, yang kedua ada hormon oksitosin, yang ketiga ada somatostatin, yang keempat ada hormon pelepas kortikotropin, yang kelima ada hormon pelepas tiroktropin. Penyakit yang disebabkan dari hipotalamus, yang pertama ada hipopituitarisme, yang kedua ada diabetes insipidus neurogenik. Kelenjar yang kedua yaitu ada hipofisis. Hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terletak pada dasar tengkorak. Hipofisis ini memiliki dua lobus. Yang pertama ada lobus anterior, itu lobus yang berasal dari tulang rawan atau kantong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Hormon yang dihasilkan dari lobus ini, yang pertama ada hormon pertumbuhan, yang kedua ada thyroid stimulating hormone, yang ketiga ada hormon adrenokortikotropin, yang keempat ada follicle stimulating hormone, yang kelima ada luteinizing hormone, yang keenam ada prolaktin, yang ketujuh ada melanocyte stimulating hormone. Lobus yang kedua yaitu ada lobus posterior. Lobus ini berasal dari evaginasi atau penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Adapun hormon yang dihasilkan, yang pertama itu hormon antidiuretik, yang kedua ada hormon oksitosin. Ini merupakan gambar dari hipofisis gland yang ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Penyakit yang disebabkan dari hipofisis, yang pertama ada akromegali, yang kedua ada sindrom Cushing. Kelenjar yang ketiga yaitu ada thyroid glands. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang terbesar pada tubuh manusia dan dapat ditemui di depan leher, sedikit di bawah laring. Adapun hormon yang dihasilkan dari thyroid gland ini, yang pertama ada tiroksin, yang kedua ada triiodonitronin, yang ketiga ada kalsitonin. Ini adalah gambar dari thyroid gland yang mempunyai dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Adapun fungsi dari thyroid gland ini, yang pertama bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, yang kedua mengatur penggunaan oksidasi, yang ketiga mengatur pengeluaran karbon dioksida, yang keempat metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan, dan yang kelima pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Adapun penyakit yang disebabkan dari thyroid gland ini, yang pertama ada hipotiroidisme, yang kedua ada hipertiroidisme, yang ketiga ada penyakit gondok. Kelenjar yang keempat itu ada parathyroid glands, yang merupakan kelenjar penghasil hormon parathyroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah.
Adapun hormon yang dihasilkan yaitu hormon paratiroid atau parathormon. Di sini terlihat gambar parathyroid glands yang berwarna kuning. Adapun fungsinya, yang pertama memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Yang keempat, menstimulasi resorpsi tulang. Dan yang kelima, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat. Penyakit yang disebabkan dari parathyroid glands ini, yang pertama ada hipoparathyroidisme, yang kedua ada hiperparathyroidisme, yang ketiga ada kanker parathyroid. Kelenjar yang kelima itu ada thymus gland, yang mana terletak di mediastinum pada belakang osternum. Adapun hormon yang dihasilkan dari thymus ini yaitu hormon thymosin. Ini gambar dari thymus glands yang fungsinya sebagai sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Yang kedua, sumber hormon timik. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang keempat, mengurangi aktivitas kelamin. Kelenjar yang keenam yaitu ada adrenal gland yang merupakan berbentuk seperti kaper dan terletak pada bagian atas ginjal. Adapun hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama ada hormon kortisol, yang kedua ada hormon aldosteron. Ini merupakan gambar dari adrenal gland yang terdiri atas dua bagian yaitu korteks dan medula. Contoh penyakit yang disebabkan dari adrenal gland ini yang pertama yaitu penyakit Addison. Yang kedua yaitu hipoplasia adrenal kongenital. Kelenjar yang ketujuh yaitu ada pinealis gland yang merupakan kelenjar yang terletak di dalam otak pada bagian ventrikel yang berbentuk seperti buah gerama. Hormon yang dihasilkan dari pinealis gland ini yaitu hormon melatonin. Ini adalah gambar dari pineal gland yang berfungsi menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Kelenjar yang ke-8 yaitu ada pankreas gland, yang merupakan alat tubuh yang agak panjang yang terletak di retroperitoneal dalam abdomen bagian atas dan di depan vertebrae lembaris 1 dan 2. Hormon yang dihasilkan, yang pertama ada hormon insulin, yang kedua ada glukagon, yang ketiga ada somatostatin. Bagian-bagian dari pankreas gland ini, yang pertama ada kepala pankreas, merupakan bagian paling lebar dan terletak di sebelah kanan. Yang kedua ada badan pankreas, itu bagian utama. Yang ketiga ada ekor pankreas, itu bagian runcing di sebelah kiri. Adapun penyakit yang disebabkan dari pankreas gland ini, yang pertama ada insulinoma, yang kedua ada pankreatitis, yang ketiga ada fibrosa kistik. Kelenjar yang terakhir yaitu ada gonad glands, yang merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan zigot dari suatu organisme. Adapun hormon yang dihasilkan, yang pertama ada hormon estrogen, yang kedua ada hormon progesteron, yang ketiga ada hormon testosteron. Gonad gland ini mempunyai fungsi sebagai reproduksi dan sebagai endokrin, yang terdapat dua kelenjar yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Penyakit yang disebabkan dari gonad gland ini, yang pertama ada hipogonadisme primer, yang kedua ada hipogonadisme sekunder. Demikianlah penjelasan sistem endokrin saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.